Tetesan air mataku sebening zam-zam, mengalir bagai air terjun si gura-gura. Dikala jasad bersemayam di lubang buaya, tak akan terhindarkan para pahlawan gugur di medan perang, membela tanah air atas kekejaman para pengkhianat bangsa. Keparat. Darah-darah mengalir tercecer di tanah kering, seiring jiwa tak akan sirna sepanjang perjuangan para pahlawan. Revolusi demi bangsa, meskipun tulang belulang merapuh di tanah tak bersuluh, aku tetap berjuang. Sepanjang napas mendengung di udara Tuhan, jika Tuhan sudah mulai bosan atas kekejaman dunia menguasai tahta kerajaan, negaraku tak akan bergulir sampai akhir zaman. Akan kupertahankan, perjuangkan. Gerakanmu akan kuhapuskan di bumi Indonesia pertiwiku cinta. Keguguran jasad membahana pada setiap jiwa, menyiksa lara, membawa bara api dalam kemakmuran. Mengapa dikau kejam? Tak akan bersyukur dengan perjuangan 1945. Sungguh tercela. Wahai anak bangsa, sadarlah sebelum napas terhempas di tanah diam tak berpilar. Dosa-dosa tak akan mengalir dalam tetesan darah para pahlawan. Seiring singa-singa meraung, menerkam para pengkhianat bangsa. Tak akan kubiarkan dan tak akan kumaafkan pengkhianat bangsa dan negara. Keluar dari bumi ini, jangan sentuh tanah airku. Pergilah dari bumi pertiwiku cinta. Moga Tuhan melihat penyaksi sampai akhir zaman. Jangan pernah memberikan maaf kepada mereka. Mereka yang merusak, mereka yang membunuh, mereka yang merampok. Mana ada teori logikanya orang yang merampok, orang yang ini, kita yang suruh minta maaf sama mereka. Pakailah logika jernih lah. Terutama anak-anak muda yang saya lihat. Karena pada era-era saya memang ideologi itu masuk seolah-olah itu menjadikan sebuah tren. Tren demokrasi, tren kebebasan kemanusiaan dan semuanya. HAM itu yang dimasukkan. Akhirnya nanti masuk pada intinya di sini. Gimana orang yang digebukin, orang yang dicolong, orang yang dimaling suruh minta maaf sama orang yang ngegebukin. Ini bahasanya Pak Rian Mijar kita ambil lah sedikit. Dia jenderal yang juga perlu harus kita akungin. Bagi saya anak muda jangan pernah melakukan itu. Jangan pernah memberikan maaf kepada komunis. Bagi saya biarkan itu berjalan, tapi dia jangan banyak macam-macam. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, kami dari generasi muda tidak akan pernah memaafkan itu. Dan kami akan melakukan perlawanan apapun konsekuensinya. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sarwoedi, dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parakou yang kini disebut Kopassus. Kita lihat sedikit videonya.
Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Mangkostad. Di depan Mangkostad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk kepada Pak Sarwaedi sebagai Komandan Resimen para Komando. Dan pada saat itu Pak Sarwaedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan TVRI dan RRI, sehingga Pak Sarwaedi bisa ke lubang buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang duduk Resimen para Komando dengan Sarwaedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan, dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Ini berarti, saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI, dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan, dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di relung hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi. Mengapa saya katakan ingkar sumpah? Karena setiap prajurit itu selalu pada saat dilantik bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kitab suci agamanya masing-masing. Dalam hal ini juga berlaku sumpah ini kepada Bayangkara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang dilantik sebelum tahun 2002. Pangkat apapun itu, pertanyaannya, lantas apakah kita khususnya generasi muda masih saja berpangku tangan? Oleh sebab itu dibutuhkan langkah-langkah praktis dan strategis menggalang kekuatan bersama seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu menyelamatkan Indonesia. Beberapa langkah praktis dan strategis yang harus segera dilakukan disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan ideologi yang terus dirongrong dan sudah dalam kondisi lampu merah yang saya sampaikan tadi. Menyelamatkan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Menyelamatkan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelamatkan penegakan hukum dan keadilan. Langkah-langkah inilah kelima agenda di atas sepenuhnya ditujukan agar bangsa Indonesia terus berada di jalur jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, konstitusional, pro rakyat, tertib, beradab, adil, dan makmur, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang, pemilik negeri ini. Saya ulangi, serta yang lebih penting lagi adalah untuk menyiapkan kehidupan bagi anak cucu kita, generasi akan datang sebagai pemilik negeri ini. Chef Al-Kultur, ingat kita harus selalu tidak boleh abai, selalu waspada dan bangkit atau punah. Saya ulangi, kita bangkit atau kita punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI itu nyata, PKI Gaya Baru, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggarafa Institute. Di era Orde Lama, sebelum pemberontakan,
PKI memainkan propaganda adu domba untuk menguras habis energi bangsa Indonesia. Memanfaatkan tangan Soekarno selaku presiden, hingga lahirlah perang dengan DITI, PRRI, Parmesta, hingga operasi Ganyang Malaysia. Padahal, sebelumnya mereka semua adalah rekan-rekan seperjuangan Soekarno semasa perang merebut kemerdekaan. Tidak cukup di situ. Dengan fitnah sistematis Parpol Masyumi, HMI dibubarkan. Buya Hamka sebagai tokoh agama karismatik dipenjara tanpa pengadilan. Sampai pada puncaknya, 7 orang jenderal TNI nasionalis dibunuh. Setelah clear semua, yaitu tokoh kelompok yang dianggap akan menjadi batu sandungan disikat, barulah PKI ini melakukan kudeta, mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme, atau yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Namun alhamdulillah, semua bisa ditumpas dengan sikap atas kekompakan TNI bersama masyarakat dan ulama. Rakyat bersama TNI, ulama, kiai, santri, GP Ansor, PII, dan para pemuda mahasiswa nasionalis baik dari kami dan KAPI bersama-sama bahu-membahu menumpas PKI dimanapun mereka saat itu berada. Namun hari ini mereka bangkit kembali dan sudah tampil di mana-mana. Tentu dengan persiapan yang lebih matang. Kegagalan 1926, 1948, dan 1965 akan mereka balas tuntas saat ini. Semua lini sudah mereka kuasai. Mulai dari istana, Senayan, aparat, media, pengusaha, hingga dukungan politik penuh dari Partai Komunis Cina, sebagaimana dulu di tahun 1965. Kekuatan utama yang dianggap ancaman sudah mereka eliminir. TNI sudah mereka lockdown melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sehingga tidak berkutik lagi. Agama Islam sebagai mayoritas di negeri ini telah mereka nistakan dan framing seolah jahat menakutkan dengan isu radikalisme dan anti kebinekaan. Ulama vokal Habib Rizik Syihab juga sudah mereka isolasi. Ustadz Alfian Tanjung yang pakar dalam hal komunisme sudah selesai mereka penjarakan. Ormas Islam yang besar-besar sudah mereka susupi dan pecah belah. HTI mereka bubarkan. FPI menunggu waktu. PKA Cina sudah infiltrasi masuk dan menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Kelompok liberal, Syiah, dan non-muslim radikal mereka rangkul, provokasi dan pelihara. Sudah mirip kan dengan 1965? Maka bersiap siagalah wahai umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang masih ada merah putih serta Pancasila di dadanya. Satu langkah lagi, negeri ini akan berubah menjadi negara berhaluan komunis kalau kita semua lengah dan masih jadi pengecut. PKI hari ini adalah PKI gaya baru yang bangkit dari kuburnya. Komunisme gaya baru yang siap secara sistematis dan bertahap merubah Indonesia untuk berhaluan komunis. Hari ini mereka katakan negara tak butuh agama, cukup Pancasila saja. Setelah itu, bisa saja mereka bilang negara tak butuh Pancasila, cukup toleransi saja. Itulah siasat ala komunis, halus, sistematis, dan agitatif. Tidak ada kata mati dalam sebuah ideologi. Ibarat sawah dan ladang, ketika kemarau mungkin akan kering menjadi semak belukar. Tetapi ketika kembali disirami air, diberi pupuk, maka padi dan tanaman itu pun akan kembali tumbuh dengan subur. Dan hari ini, negara kita adalah surga bagi para anak-anak PKI. Jangan lengah, tetap waspada. Perkuat ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat kerukunan dan persatuan antar sesama. Karena ajaran komunisme tidak akan bisa hidup kalau rakyat Indonesia dekat dengan agama. Komunisme akan mati kalau kita sesama anak bangsa hidup rukun, saling toleransi, berdamai, dan bersatu tanpa membedakan sara. Karena fitnah adalah senjatanya PKI. Adu domba dan hasut-menghasut adalah pisaunya PKI. Berbohong, menipu, berkamuflase, dan membolak-balikan fakta kebenaran adalah nafasnya PKI. Membenci agama dan berupaya menjadikan agama sebagai musuh negara adalah agenda utama PKI.
Bersiap siagalah wahai rakyat Indonesia. Mereka sudah ada di hadapan, di samping, di belakang, bahkan di sekeliling kita. Dan ingatlah, ketika ada yang mengatakan bahwa komunisme itu sudah mati dan tidak ada lagi, maka hati-hatilah, mereka itulah komunisme, atau minimal korban dari hasil cuci otak kader-kader komunis yang gemus dan oportunis. Waspada.